Saya sering mendapati kata-kata atau kalimat bahasa Malaysia yang tidak mampu mengisi makna atau padanan kata yang sesuai dengan bahasa Arab, Inggris, dan Perancis. Sehingga sampai sekarang kita terkadang bingung dengan istilah-istilah asing yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia menjadi rancu dan aneh. Seperti pada kata kolab, diterjemahkan menjadi hati, hati kecil, hati nurani dan lain-lain, seakan-akan hati itu ada beberapa macam lapisan. Sebenarnya kolab itu sifat dari jiwa. Sedangkan jiwa itu termasuk an-naf, badan, susuk, wujud, berwujud, berbentuk, berupa. Di sini orang kebanyakan keliru. An-naf hanya diartikan jiwa. Padahal badan fisikal ini pun disebut an-naf, susuk, wujud kasar, badan kasar. Roh adalah rahasia Tuhan yang ditiupkan kepada naf, jiwa atau badan. Roh ini menyebut dirinya aku, yang disebut basirah, yang mengetahui atas jiwa, kolab, fisik, dan lain-lain. Lihat tafsir Safwatut at-Tafasir surat Al-Qiyamah 14. Baiklah, agar tidak bingung, mari kita bahas satu persatu menurut dalil qot'i. Apakah roh itu? Tanda tanya. Mengapa Allah merahasiakan roh dan mengaitkannya dengan rohnya? Dan di dalam Al-Quran termasuk kelompok ayat-ayat mutasyabihat, makna yang dirahasiakan. Karena pada ayat tersebut terdapat kalimat roh manusia adalah roh yang ditiupkan dari roh tanda hubung ku, min. Ru'hi, arti harfiahnya adalah roh milik Allah. Akan tetapi para mufasir menerjemahkan roh ciptaan Allah. Saya tidak berani menafsirkan karena dari segi tata bahasa ayat ini termasuk kalimat mutasyabihat. Tidak ada menunjukkan bahwa roh itu ciptaan Allah. Karena itu saya tidak berani menerjemahkan kalimat ini, sebab Allah sendiri melarang meraba-raba atau mereka-reka seperti apa roh itu. Kecuali hanya boleh merasakan bahwa di dalam diri ini ada yang melihat, basirah, setiap gerak-gerik jiwa dan pikiran serta perasaan kita. Dan basirah bersifat fitrah, suci, karena ia selalu bersama dan mengikuti amar-amar perintah Tuhannya. Maka apabila telah aku menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr 29. An-naf adalah yang memiliki bentuk atau wujud atau susuk yang tergambarkan, yang diciptakan dari unsur alam, yaitu min sulatin min tin, ekstrak alam. Sedangkan roh bukan tercipta dari unsur alam ataupun dari unsur yang sama dengan malaikat maupun jin, sehingga mereka hingga kini tidak mengetahui dari unsur apa roh manusia diciptakan. Bahkan Allah membiarkan para malaikat dan syaitan tak berhenti berpikir penasaran. Apakah gerangan yang menyebabkan manusia memiliki kedudukan lebih tinggi dari bangsa malaikat dan syaitan serta makhluk-makhluk yang lainnya? Allah hanya berkata, ini alamu malata, lamu'un, aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kalian tidak ketahui. Qs. Al-Baqarah 30. Para malaikat protes atas kebijaksanaan Allah yang dianggap tidak masuk akal. Dengan perasaan ragu mereka akhirnya mengungkapkan rasa penasarannya kepada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasdiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Tanda tanya. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tanda tanya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qs. Al-Baqarah 30. Rahasia roh ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusanku, amar Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Seperti apa yang sebutkan di atas, saya tidak berani menafsirkan apakah roh itu, apalagi menerjemahkan sebagai roh ciptaanku. Saya akan tetap mengikuti arti lafaz aslinya, yaitu ruhi, rohku, karena di sana disebutkan kalian
tidak memiliki pengetahuan tentang roh kecuali hanya sedikit sekali. Dan roh ini memiliki sifat yang mengetahui, seperti pada surat Al-Qiyamah ayat 14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Naf. Di dalam naf, diri, manusia ada yang selalu tahu, yaitu aku. Yaitu roh manusia yang menjadi saksi atas segala apa yang dilakukan nafsinya, diri. Ia mengetahui kebohongan dirinya, naf, kemunafikan, rasa angkuhnya, dan rasa kebencian hatinya. Karena itu sang roh disebut min amri Rabbi, selalu mendapatkan instruksi-instruksi Tuhanku. Mengapa demikian? Karena ia tidak pernah mengikuti kehendak nafsunya dan tidak pernah menyetujuinya tanpa kompromi sedikit pun. Ialah disebut fitrah yang suci, dan fitrah manusia selalu seiring dengan fitrah Allah. Qs. Ar-Rum 30. Jadi jika manusia mengikuti fitrahnya, maka ia akan selalu mengikuti kehendak ilahi. Kemudian apakah naf itu? Tanda tanya. Naf mempunyai beberapa makna. Pertama, naf yang berkaitan dan tumpuan syahwat atau hawa. Hawa berasal dari bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Quran. Wanahaan nafsa anil hawa, dan ia menahan dirinya, fisiknya, dari keinginannya, hawanya an. Nazi'at 40-41. Yaitu hawanya mata, hawanya telinga, hawanya mulut, hawanya kemaluan, hawanya otak dan lain-lain. Hawa-hawa atau syahwat selalu berkecenderungan kepada asal kejadiannya, yaitu saripati tanah. Dengan demikian an-naf berarti fisik tanah yang diberi bentuk. Dia akan bergerak secara naluri mencari bahan-bahan unsur asal fisiknya. Ketika kekurangan energi atau kekurangan unsur-unsur asalnya, maka ia akan segera mencari atau secara naluri ia akan berkata, saya lapar, saya haus. Tanda seru. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari ekstrak yang berasal dari tanah. Qs. Al-Mu'minun 12. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang berstruktur, berbentuk. Maka apabila aku telah meniupkan kepadanya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Qs. Al-Hijr 28-29. An-naf arti fisik yang mempunyai bahan dari ekstrak tanah yang mempunyai bentuk. Kedua, an-naf berarti jiwa. Jiwa mempunyai beberapa sifat. Naf lawamah, pecela. Naf mutmainah, tenang. Naf amarah bisu, sentiasa menyuruh berbuat jahat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Titik. Qs. Al-Fajr 27-28. Wala uksimu binafsil lawamah. Qs. Al-Qiyamah 2. Wama ubariun nafsi, ina nafsala amaratun bisu. Qs. Yusuf 53. Sedangkan qalb, artinya sifat jiwa yang berubah-ubah, tidak tetap. Terkadang ia bersifat mutmainah, kadang juga lawamah, atau berubah menjadi amarah bisu. Watak seperti inilah yang dimaksud dengan qalb. Berbolak-balik. Jadi keliru kalau dikatakan qalb itu adalah wujud karena dia bukan jiwa. Akan tetapi merupakan sifatnya jiwa yang selalu berubah-ubah. Jiwa yang mempunyai sifat berubah-ubah inilah dinamakan qalbun. Tanda seru. Sedangkan jiwa yang selamat disebut qalbun salim, selamat dari sifat yang berubah-ubah. Ilamen. Ataloha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qs. Asy-Syura 89. An-naf jiwa memiliki alat-alat pikiran, perasaan, intuisi, emosi, dan akal. Sedangkan an-naf fisik memiliki alat-alat penglihatan, mata, pendengaran, telinga, perasa, lidah, peraba, penciuman, hidung. Selanjutnya saya akan menguraikan kitab Barnabas berikut ini. Kemudian berkata Isa, demi Allah pada hadiratnya rohku berdiri, banyak yang sudah tertipu mengenai kehidupan kita. Karena demikian saling merapatnya antara roh dan perasaan telah berhubungan bersama.
hingga sebahagian besar manusia mengiyakan roh dan perasaan itu menjadi satu dan hal yang sama. Hanya terbaginya dalam penugasan sedangkan tidak dalam wujud. Menyebutkannya sensitif, rasa perasaan. Vegetatif, tubuh yang tumbuh, dan intelektual soul, roh berpikir, cerdas akal. Tapi sungguh aku katakan kepadamu, roh itu adalah satu, yang berpikir dan hidup. Orang-orang dungu, di manakah akan mereka dapatkan roh akal tanpa kehidupan? Tentulah keadaan ketidaksadaran, apabila rasa perasaan meninggalkannya. Tadeus menjawab, "Oh guru, apabila rasa perasaan, sensei, meninggalkan kehidupan, seorang manusia tidak mempunyai kehidupan." Ayat di atas menjelaskan banyak orang tertipu mengenai kehidupan. Sesungguhnya roh itulah yang menyebabkan orang itu hidup dan berpikir dan memiliki perasaan. Sensei, tubuh yang bergerak dan tumbuh, berpikir dan berakal. Semuanya itu karena adanya roh. Dan Tadeus menyimpulkan bahwa jika manusia tidak memiliki roh maka tidak akan ada kehidupan pada dirinya. Berarti rasa, sensei, intelektual soul merupakan instrumen roh. Kemudian pada pasal 123 ketika semua duduk, Isa berkata lagi, Allah kita untuk memperlihatkan kepada makhluk-makhluknya kasih sayangnya dan rahmat serta maha kuasanya. Dengan maha pemurah dan maha adilnya, membuat susunan dari 4 hal berlawanan yang satu dengan yang lain, lalu menyatukannya dalam suatu tujuan akhir. Itulah manusia dan ini adalah tanah, udara, air dan api. Supaya tiap-tiap satu sama lain menenangkan pertentangannya. Dan dari 4 benda ini, dia menjadikan sebuah kendi, bejana, itulah tubuh manusia. Daging, tulang-tulang, darah, sumsum dan kulit dengan saraf-saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Dan dengan semua bagian-bagian dalamnya. Dalam tempat itu Allah meletakkan roh dan rasa perasaan, laksana 2 tangan dari hidup ini. Memberikan tempat kepada rasa perasaan pada setiap bagian tubuh untuk itu menebarkan dirinya di sana. Seperti minyak. Dan kepada roh, dia memberikan untuk tempatnya hati. Yang bersatu dengan perasaan, dialah akan menerima seluruh kehidupan itu. Ayat ini menerangkan penciptaan manusia seperti terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr 28-29. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surat Al-Mu'minun 12 berasal dari ekstrak tanah surat Al-Hajj. 5. Manusia dari turab berupa debu. Surat Ar-Rahman 14. Dari tanah liat yang kering seperti tembikar. Pasal 179. Dikatakan roh itu bersifat universal dan besarnya 1000 kali lebih besar dari seluruh bumi. Sebenarnya pasal ini hampir sama dengan keterangan saya pada bab hakikat manusia. Bahwa jiwa adalah bersifat sangat luas dengan identitas dirinya yang dipanggil sebagai feminin. Karena sifatnya yang universal, ya ayatun nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Penggunakannya nida, ayatuha, atas jiwa sebenarnya biasa digunakan untuk memanggil wanita. Juga untuk panggilan, nida, sesuatu yang sangat luas berdasarkan dalil kulujam in muanatsin. Sesuatu yang bersifat universal atau luas disebut muannats, feminin. Misalnya, jannatun, surga, samawat, langit, al-ard, bumi, al-jamiyat, universitas, universal. Hampir jarang orang menyadari akan dirinya sebenarnya sangat luas. Akan tetapi kesadaran ini telah lama menyesatkan pikiran kita yang menganggap bahwa diri kita sebatas apa yang tergambar secara kasat mata saja. Padahal lebih dari yang ia bayangkan. Bahwa manusia baik logam, tumbuhan dan gunung adalah sebetulnya terdiri dari suatu untayan kejadian-kejadian atau proses, di mana segala alam lahir ini tersusun oleh senyawa-senyawa kimiawi yang dinamai zarah, atom.
Dan atom-atom ini dalam analisa terakhir adalah satu unit tenaga listrik. Yang energi positifnya, proton, berjumlah sebanyak energi negatifnya, elektron, di dalam atom ini. Setiap detik terjadi loncatan dan pancaran, charge and spark, secara terus-menerus. Itulah semburan-semburan yang tidak ada hentinya dari daya listrik. Manusia tidak mampu melihat semburan atau loncatan yang tidak putus-putus dengan kecepatan yang sangat luar biasa ini dengan kasat mata biasa. Kecuali dengan kesadaran ilmu yang cukup, sebagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang gunung yang dianggap oleh orang awam seperti diam tak bergerak. Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awam. Q.S. An-Naml 88. Secara fisik, manusia bersifat luas dan rohani meliputi keluasan alam semesta. Demikian yang saya tahu. Mudah-mudahan bahasa Jawa lebih memungkinkan mengisi makna bahasa Arab yang tinggi nilai balagahnya. Terima kasih subscribers to Bumi.